Bicara tentang lagu-lagu bertemakan cinta, Vina Panduwinata bisa dibilang sebagai seorang penyanyi yang identik membawakan lagu bertema cinta. Ya, si burung camar ini memang sudah mengukir banyak prestasi di belantika musik Nusantara. Tapi kalau Vina terjun ke dunia layar lebar, mungkin Anda baru tahu kan? Baru-baru ini Vina terlibat dalam film berjudul Vina Bilang Cinta yang dibintangi oleh Delon dan Rahel Mariam. Film besutan sutradara Indra Yudhistira Ramadan ini memilih sosok Vina. Kalian cerai airnya konyol. Dengan jujur, Dorce menginginkan bahwa dirinya diciptakan secara khas sebagai perempuan. Aku perempuan, sungguh-sungguh perempuan tak lagi kutemukan bagian yang bukan dariku. Yang dulu selalu terasa asing sebab tak punya arti apa-apa. Bagian itu sudah hilang berganti dengan bagian yang senantiasa kuidam-idamkan hampir di sepanjang umurku waktu itu. Tentu saja hanya bahagia terasa meledak-ledak dari ulu hati dan memenuhi dada. Meski aku tetap saja berbeda, milikku mungkin tak sama dengan milik perempuan yang lain. Kebanyakan, tapi kini aku memilikinya, itu saja sudah cukup. Aku sudah merasa genap, jiwaku lengkap. Pemirsa setia Spot, Anda yang lahir seangkatan dengan Vina Panduwinata pasti kenal betul lagu-lagu hits yang pernah dibawakan olehnya. Dan Anda pasti tidak akan lupa bagaimana cara Vina Panduwinata menyanyikan lagu-lagu bertemakan cinta tersebut dengan suara yang berat namun seksi. Dan pemirsa, Anda bisa segera mengobati kerinduan Anda dengan menyaksikan film berjudul Vina Bilang Cinta. Karena di film tersebut itu, lagu-lagu Vina Panduwinata menjadi soundtracknya. Namun sebelum Anda buru-buru menyaksikan filmnya, mari kita kunjungi dulu rumah Vina Panduwinata. Pemirsa, inilah Go Spot. Bicara tentang lagu-lagu bertemakan cinta, Vina Panduwinata bisa dibilang sebagai seorang penyanyi yang identik membawakan lagu bertema cinta. Ya, si burung camar ini memang sudah mengukir banyak prestasi di belantika musik Nusantara. Tapi kalau Vina terjun ke dunia layar lebar, mungkin Anda baru tahu kan? Baru-baru ini Vina terlibat dalam film berjudul Vina Bilang Cinta yang dibintangi oleh Delon dan Rahel Mariam. Film besutan sutradara Indra Yudhistira Ramadan ini memilih sosok Vina sebagai inspirasi. Saya dihubungi bahwa mereka minta izin karena saya dijadikan satu mungkin bisa dikatakan inspirasi dari film ini, dari film Vina Bilang Cinta ini. Jadi itu saya baca skenarionya, nice gitu, buat aku sih oke aja gitu. Film ini menceritakan perjuangan seseorang dalam kehidupan dia, yang dimana dia itu mendapatkan warisan dari orang tuanya, dimana orang tuanya itu bisa dikatakan mungkin gak punya apa-apa. Yang dia punyai, yang dia bisa dia wariskan itu adalah album-album atau kaset-kasetnya Vina Panduwinata gitu. Perjalanan Vina menuju kesuksesan tak ayal karena kepiawaiannya bernyanyi. Lantas bagaimana reaksi Vina saat tahu dirinya dijadikan inspirasi sebuah film? Aku merasa bahwa aku dihargai karena ada nih seseorang gitu ya yang membuat sebuah cerita dengan inspirasi melihat seorang Vina Panduwinata atau dengan karya-karyanya gitu. Buat saya ini satu penghargaan yang sangat tinggi yang nggak bisa saya ucapkan lewat kata-kata ya. Itu cuman rasa yang aku bisa aku yang bisa ngerasain itu. Vina Bilang Cinta produksi media Nusantara Citra ini berkisah tentang perjuangan seorang anak muda yang terinspirasi oleh kesuksesan Vina Panduwinata sebagai seorang penyanyi. Film percintaan ini pun dibumbui dengan unsur komedi. Dalam film yang akan diluncurkan mulai tanggal 4 Agustus ini, apakah Vina ikut bermain? Saya diminta, saya muncul sebagai saya sendiri dan hanya sebentar aja, bukan memerankan seseorang. Jadi buat saya nggak berkeberatan. Walau muncul hanya beberapa detik, Vina tetap menyumbangkan suaranya di film ini. Ada satu lagu yang dimana saya nyanyikan juga untuk kredit title-nya. Asik, seru banget. Artinya orang terbiasa mendengar lagu itu yang gitu genit gitu segala macam, sementara
Andi Rianto bikinnya cool banget gitu. Jazz blues yang jazz lah ya. Sudah lama loh Vina tidak menelurkan sebuah album. Apakah setelah ini Vina akan segera masuk dapur rekaman? Banyak lagi permintaan orang bilang lagu-lagu lama dong Mbak Vina di arrange ulang gitu kan. Terus ada yang juga bilang oh lagu baru aja gitu kan. Jadi kita masih bicara yang seperti itu. Ada tulismu, ada kupingmu di dalam dadaku, ada kamu. Pemirsa, Anda juga boleh bilang cinta kepada pasangan Anda. Karena mungkin Anda sudah kelewat lama tidak mengatakannya. Tapi ingat loh, jangan sering-sering. Karena bisa-bisa menjadi hambar. Pemirsa, mungkin Anda sudah cukup lama tidak melihat wajah Nafa Urbah di layar kaca Anda. Apa kabarnya kini? Nafa memang seperti menghilang ketika kasus Zack Lee menguat ke permukaan mengenai penganiayaan. Dan kayaknya pada waktu itu Nafa memang sengaja membiarkan gosip bahwa dirinya dengan Zack Lee putus. Namun pemirsa, beberapa waktu setelah itu, kabarnya Nafa dan Zack Lee nyambung lagi. Nah, apakah Nafa memang sengaja membiarkan gosip bahwa dia dan Zack Lee putus itu agar nama Nafa tidak dikait-kaitkan dengan kasus Zack Lee? Pemirsa, inilah jawaban Nafa. Hampir bersamaan ketika Zack Lee resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pengeroyokan terhadap Danar Guritno yang tak lain adalah adik sinetron Wulan Guritno, jalinan cinta antara Zack Lee dan Nafa Urbah pun turut berakhir. Padahal mereka berdua sudah saling menyematkan cincin pertunangan tanda keseriusan cinta mereka. Putusnya tali pertunangan sepasang bintang sinetron ini praktis menebar opini bahwa Nafa penganut gaya berpacaran putus sambung. Seperti yang terjadi semasa Nafa masih berpacaran dengan mantan kekasihnya Primus Yustisio. Perihal putusnya pertunangan dengan Zack, ada dugaan lain yang menyebutkan bahwa Nafa hanya berpura-pura demi mencari aman dari cecaran pertanyaan wartawan. Sangkaan itu makin kuat terasa di saat hubungan Nafa dan Zack kini sambung kembali. Apakah benar seperti itu? Ya namanya juga orang putus pasti kan ada hal-hal yang mungkin ngerasa hilang gitu. Kalau gue tipenya kalau gue jauh dari teman-teman dari cowok gue pelariannya pasti ke olahraga. Gue pasti olahraga, tapi gue tetap mikir gitu loh. Nanti dengannya adanya waktu kan pasti kita saling menyadar, oh ya gue butuh lo butuh gue. Kita saling membutuhkan, ya udah kita bareng lagi. Jangan sangkut-sangkutin ya, soalnya nggak ada hubungannya gitu. Ngerti kan? Sah-sah saja kalau Nafa membantah segala omongan orang berkenaan dengan apa dibalik akurnya kembali asmara mereka berdua yang sebelumnya sempat pupus. Mengenai rencana perdamaian antara Zack dan Danar yang rencananya bakal dilaksanakan hari Kamis besok, bagaimana tanggapan Nafa? Dengar kabar, iya seneng lah. Namanya juga perseteruan, kalau perseteruan berakhir dengan kedamaian kan bahagia dong. Baik itu. Enggak, dia belum cerita. Dia belum cerita sama sekali. Gue malah baru tahu dari lo. Gitu. Gue denger aja, tapi gue nggak pernah mau tanya karena memang gue tahu dia nggak mau ditanya. Gue tahu dia nggak mau untuk ditanya soal itu, dan gue menghargai dan gue respect sama apa yang dia mau gitu. Jadi gue nggak nanya karena itu bukan urusan gue. Gue rasa itu urusan keluarganya Zack sama Zacknya aja. Benarkah Zack belum menceritakan kabar melegakan itu? Padahal tidak dapat dielakkan lagi, Nafa dan Zack sudah nyata menjadi sepasang kekasih lagi. Kalau dibilang gue nggak mau tersangkut, emang dari dulu juga gue nggak mau tersangkut. Jujur aja, gue nggak mau ikut campur. Karena kan orang suka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oh, Zack Lee kan pacarnya Nafa Urbanya aja langsung hancurin. Ya. Kita kan nggak tahu apa yang ada di pikiran orang, apalagi orang jahat. Komitmen pertunangan tengah mereka rintis dan bina kembali. Syukur-syukur pertautan kesetiaan mereka berujung pada pernikahan. Lantas bagaimana dengan harapan Nafa sendiri selaku calon pendamping Zack Lee? Gue bilang gue nggak bisa meyakinkan lo atau siapapun juga bahwa gue bakal nikah sama Zack. Gue nggak bisa. Karena menurut gue melalui proses yang sama seperti yang lainnya. Cuman gue nggak bisa menebak masa depan gue ini kayak apa. Gue nggak bisa menebak.
Pemirsa, memang banyak sekali pasangan yang pernah putus kemudian nyambung lagi di kemudian hari. Ya mungkin pertimbangannya adalah daripada mencari lagi, lebih baik kembali ke yang lama.